Ya, jangan kita pikir oh ini cuman tai lalat gitu ya, jadi nggak masalah. Enggak lah ya, kalau nanti cuma kulit putih doang Tuhan nggak adil amat gitu. Jadi itu bisa menyerang pada semua tipe kulit, pada semua suku bangsa, dan tidak hanya di muka ya. Jadi jangan nanti diperhatikan hanya muka saja, tapi ada yang berada di lantar, jadi di sole ya, di sole dari kaki, kemudian ada di legs ya, tidak hanya di muka. Seperti itu, jadi bisa tumbuh di badan, di mana-mana juga bisa. Jadi tergantung. Nah ini yang pentingnya supaya devotee dari anti aging ya juga mengetahui akan bahayanya gitu. Jadi harus diperhatikan ciri-cirinya. Jangan kita pikir oh ini cuman tai lalat gitu ya, jadi nggak masalah. Tapi kita harus perhatikan ya, misalnya dia simetri atau tidak. Artinya kanan, kalau tai lalatnya itu harusnya pas gitu ya, kanan kirinya pas. Terus juga dia kira-kira pinggirnya gimana, pinggirnya itu bulat, mulus, atau dia bergerigi tidak karuan ya. Terus warnanya ini bisa berubah-ubah nggak gitu, atau warnanya seperti apa ya. Kemudian tentunya kita juga akan melihat misalnya ada perubahan apa tidak pada follow up-nya, seperti itu ya. Jangan-jangan tadinya kecil jadi gedenya cepat. Terus berapa ukurannya? Kalau ukurannya 0,6 mm itu kalau gampang pentul korek api ya, 0,6 kira-kira seperti pentul korek api itu harus sebaiknya konsul ke dokter, karena itu bisa menjadikan jangan-jangan bukan tumor biasa tetapi merupakan jenis kanker kulit ya. Kan kanker kulit itu ada 3 jenis ya, ada yang kanker kulit basal, ada yang kanker kulit squamous, ada yang juga yang paling seremnya yang katanya ugly duckling-nya adalah melanom. Nah ini kita hati-hati yang ini, karena itu bisa metastasis seperti layaknya kanker biasa. Jadi seperti layaknya semua kanker ya, memang nomor 1 kenapa dia banyak di orang-orang Amerika misalnya, tapi juga di seluruh dunia adalah karena mereka sangat suka kan kalau ada matahari cepat keluar gitu. Jadi kita harus protect dengan sun protection yang cukup, SPF yang cukup. Tapi tentunya khusus untuk di ugly duckling yang melanoma itu tentunya nggak cuma sunscreen ya, karena keturunan itu kan ada genetik keturunan itu kita nggak bisa apa-apain. Usia kita nggak bisa apa-apain karena ya kita usianya terus berlanjut. Tapi tentu ada namanya modifiable lifestyle factor. Nah di situ balik lagi kita butuh nutrisi yang bagus ya, suplemen yang cocok ya, seperti antioksidan. Kita butuh tidur yang cukup, mungkin kita harus ada melatonin. Kita butuh reduksi stres ya, kortisolnya jangan tinggi-tinggi. Ya tentunya hal-hal seperti itu yang harus kita pertahankan sehingga mengurangi risiko kita pada penyakit kronis degeneratif. Kanker kan salah satu dari penyakit kronis degeneratif. Yang penting adalah jangan tertukar. Jangan dikira hanya oh ini biasa kok, ini bekas jerawat, atau oh ini tai lalat kok biasa, atau oh ini memang penuaan kulit, wajar kalau ada bentol coklat atau bentol merah seperti itu. Nah pertama, pemakaian sunscreen ini kan harus dipilih ya, jangan yang iritatif, membuat dia apalagi yang kulit sensitif ya. Yang kedua, kadang-kadang pemakaian SPF yang terlalu tinggi juga formulanya tidak enak ya di kulit. Itu sering menyebabkan nanti jadi jerawatan atau apa. Kita lihat dong, dipakainya di mana, apakah kita ini guru surfing, atau kita server, atau kita diver, atau kita cuman ibu-ibu ya, atau remaja yang hanya dari mall ke mall ya misalnya, atau dari rumah turun mobil pergi ke kantor. Itu tentu tidak butuh SPF yang terlalu tinggi. Jadi mesti dilihat berapa SPF yang dibutuhkan.
Nah, apabila bingung ya berkonsultasilah, datanglah dan tanyakan seperti itu. Dan tentu fisik dari SPF-nya juga jangan yang iritatif. Ya, tadi ya, buat kita perhatikan lifestyle-nya. Ya, tidak boleh hormonnya harus sound, harus balance ya. Kemudian tentunya makanan. Kan makanan juga banyak bisa menginduksi kanker, misalnya makanan yang digoreng terlalu dengan suhu yang sangat tinggi, makanan yang manis, ya penggunaan karbohidrat yang berlebihan, bahkan fruit juice yang terlalu banyak. Fruit juice kan juga nggak bisa ya, dia gula juga. Atau mungkin pemakaian madu ya, yang juga berlebihan dari makanan itu. Kemudian tentunya kita dengan usia tertentu kita sudah mesti ada tambahan nutrisi kan, suplementasi yang cocok, pakai omega 3, pakai antioksidan, ya kan, hal-hal yang seperti itu yang basic-basic. Tentunya juga koreksi dari hormon ya, karena biasanya kanker itu muncul tidak pada orang muda, biasanya pada orang yang sudah lebih aging. Ya, nomor satu, kalau ada benjolan atau tidak mesti benjol, tapi sesuatu yang berwarna, mau merah, mau seperti warna kulit tapi menonjol, mau coklat, mau hitam. Kalau tidak yakin sebaiknya konsultasikan, pergi melangkah, jangan gini loh. Oh ya nggak apa-apa lah, besok juga nanti. Ya udahlah, mungkin memang cuma tai lalat. Oh ya udahlah, ini kan pigmented spot biasa. Artinya jangan ditunda-tunda, konsultasikan, tanyakan. Kira-kira apa supaya dokter dapat mengambil tindakan-tindakan ya. Apabila mesti biopsi ya nurut ya, karena toh nggak semuanya juga mesti dia ugly duckling atau melanoma, itu bisa jadi kan dia juga bisa yang basal. Kalaupun sudah harus kanker atau squamous, artinya jangan takut dan jangan kecil hati dulu. Apabila suka dengan kontennya dan kepingin tahu konten-konten menarik pendek lainnya, bisa ya subscribe ya, dan share, juga like, dan juga boleh tulis kira-kira topik apa yang kepingin dibahas dengan waktu singkat tapi informatif.